Mari serukan bersama-sama. Mulia setiamu Tuhan, mulia setiamu, mulia setiamu ya Allah Bapa. Tak selintas pun sinarmu lenyap, Engkau tetap, kasih-Mu pun terpulang, bagai yang sudah rahmat-Mu. Mari kita akan terus berseru meninggikan nama Yesus, karena musim berlalu, Tuhan selalu ada untuk kita. Amin. Musim beralihlah, musim beralihlah, waktu berlalu, surya bulan bintang di angkasa turut bersaksi dengan segenap alam atas setia dan rahmat Bapa. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Kami perlukan telah tersedia, perlukan telah tersedia. Mulia setiamu. Mari kita sekali lagi fokuskan pada Tuhan. Shalom, jumpa kembali di Renungan Hati Sehat GBI Ngadi Negaran. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kemurahan-Mu yang sempurna bagi kami, sehingga kami kembali ada di hari ini dengan kasih karunia-Mu yang sempurna. Ya Bapa, tuntun kami rindu Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, untuk membawa kami semakin lebih dalam bersama-Mu, mengikuti kehendak-kehendak-Mu. Di dalam pimpinan tuntunan anugerah-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini kita akan belajar kembali bersama-sama bagaimana kehidupan kita yang dimana hanya di dalam Tuhan saja kita mendapatkan kekuatan baru. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di saat ini, yaitu di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkannya untuk aku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup itu luar biasa. Kita sudah mengalami hidup selama 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan lebih. Perjalanan hidup kita ini serasa seperti biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita sudah menjalani hari-hari kita, sehingga kita menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi ternyata sebagai orang percaya, Tuhan menginginkan kita agar supaya kehidupan kita itu adalah kehidupan yang luar biasa. Karena kita adalah
orang-orang yang dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini mengatakan, saya baca kembali, mengatakan adalah, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hari-hari seperti ini iblis memutarbalikkan fakta. Artinya orang-orang percaya yang hidup di akhir-akhir ini adalah orang-orang yang senantiasa mengarahkan tujuan hidup mereka kepada hal-hal yang lahiriah. Contohnya, orang itu mengatakan bahwa kalau jadi orang Kristen itu pasti dia kaya. Kalau jadi orang Kristen itu dia harus sukses, harus berhasil. Apakah itu salah? Tidak. Sesungguhnya, kehidupan kekristenan yang sesungguhnya untuk kita memiliki segala sesuatu, baik kekayaan, jabatan, atau ketenaran, atau segala hal yang dicari oleh dunia, bisa dimiliki oleh orang percaya. Tetapi dasarnya apakah tujuan kita itu adalah untuk kemuliaan Tuhan atau bukan? Di sini firman Tuhan berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Artinya, kehidupan orang percaya adalah orang-orang yang mau dituntun oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus datang ke dunia ini telah memberikan teladan yang luar biasa kepada gereja Tuhan atau kepada kita, orang-orang percaya di akhir zaman ini. Artinya, di mana bahwa tujuan hidup kita bukan pada hal-hal yang lahiriah. Kenapa? Karena orang yang tidak mengenal Allah atau orang-orang yang dikatakan ateis, mereka adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, bahwa bumi ini terjadi dengan sendirinya, dan mereka adalah orang-orang yang sukses dan orang-orang yang berhasil secara pemandangan dunia. Di sini kita bisa belajar, artinya kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus mengarahkan hidup kita kemana? Yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Contohnya, untuk kita sebagai seorang pelajar, kita akan mengarahkan tujuan hidup kita. Sebagai seorang pelajar, saya harus belajar, saya harus menjadi teladan, saya harus menjadi berkat, sehingga saya mendapatkan nilai yang terbaik. Dan itu semua bukan karena kekuatan saya, tetapi karena Kristus yang ada di dalam saya. Begitupun kita di dalam pekerjaan, kita bekerja bukan untuk pemimpin kita, pimpinan kita, bukan untuk atasan kita, tetapi kita bekerja karena kita mengasihi Tuhan. Itu yang namanya adalah karena Kristus ada di dalam aku, karena aku ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam aku. Jadi inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada saat ini, bahwa kehidupan orang percaya, mari kita arahkan kehidupan kita yang berfokus dan bertujuan kepada Kristus, yang dimana nilai kehidupan kita. Kehidupan kita bernilai. Banyak orang yang sukses tetapi jiwanya kosong, karena di dalam jiwa manusia itu ada suatu rongga, ada suatu ruangan yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Kenapa? Karena yang menciptakan dan menjadikan kita adalah Allah, Tuhan itu sendiri, sehingga manusia membutuhkan Allah. Ruangan kosong itulah yang harus diisi oleh Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, di dalam ruangan itulah, kalau kita mengisi itu, kita akan hidup kita semakin bernilai, hidup kita semakin bermakna, hidup kita semakin berarti. Coba kita lihat orang-orang tenar, orang-orang hebat, di mana mereka kaya raya, mereka terkenal, mereka mencari pelampiasannya di mana? Narkoba. Mereka mencari pelampiasannya di mana? Di hal-hal yang lahiriah yang tidak membawa kepada kebenaran. Tetapi kita diarahkan oleh Kristus agar supaya kehidupan kita ini menjadi bernilai, yaitu di saat kita menaruh harap dan percaya kita menaruh Yesus Kristus Tuhan itu sebagai tujuan hidup kita.
Sehingga apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun yang kita lakukan, kita akan kerjakan dan kita lakukan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan di kesempatan saat ini. Biarlah mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan terus memperbarui hati dan batin kita dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang memiliki kehidupan yang bernilai, yaitu kehidupan yang bernilai di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di kesempatan saat ini. Urapi kami Tuhan, kami rindu ya Bapa menjadi orang-orang percaya, yang menjadi saksi, yang menjadi berkat Tuhan. Kami mengarahkan tujuan hidup kami bukan pada perkara-perkara dunia, tapi kami mengarahkan hidup kami kepada tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu setelah kematian, yaitu pada kekekalan. Kami boleh berjumpa muka dengan Engkau, dan kami bisa disebut sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hapusnya dosaku, hapusnya dosaku, damai abadi, jalan yang terang karena pimpinanmu. kuasa kini, kuasa kini kelak kemenangan. Hujan berkat ku rasakan selalu. mulia setiamu, Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu ya Tuhan, mulia setiamu. mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, Mulia setiamu,